di malam itu, malam Jumat, ketika kaum muslimin telah menempati tempatnya di Badar dan kaum musyrikin telah menempati tempat mereka di Badar, Rasulullah diperlihatkan di dalam mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana masari'ul qaum, tempat tewasnya kaum musyrikin, pemuka-pemuka itu, di mana tewasnya Abu Jahal, di mana tewasnya Utbah bin Mu'aid, di mana tewasnya si fulan, di mana tewasnya si fulan. Lalu datang fajar hari subuh di tanggal 17 di hari Jumat, beliau salat bersama kaum muslimin, pasukan sahabat yang telah penuh disokong dan dibantu oleh Allah Ta'ala dengan bantuan langit. Salat subuh bersama mereka dan kemudian Rasul ke lapangan sendiri ke medan perang dan mengatakan, di sini tewas Abu Jahal, di sini tewas Utbah bin Mu'aid, di sini tewas Fulan bin Fulan, sini tewas Fulan bin Fulan. Dan dicek setelah usai perang, tidak sama sekali bergeser sejengkal pun dari yang ditunjuk oleh Sayyidina Muhammad. Dan beliau pun kemudian di pagi hari itu membereskan barisan pasukan para sahabat, merapikan pasukan mereka, membawa kayu yang disebut dengan qadib, yang sekarang kemudian ditiru dan diambil kebiasaan itu oleh para pembesar-pembesar angkatan, panglima atau dari TNI ataupun dari kepolisian. Pembesar-pembesarnya biasa memegang kayu pendek yang disebut dengan qadib, saat itu dipegang dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima tertinggi di medan perang saat itu di perang Badar. Beliau bariskan barisan para sahabatnya, satu demi satu barisan dimasuki, dan kemudian beliau jalan di tengah-tengah mereka. Dan terjadilah peristiwa yang sering kita dengar. Sayyidina Sawad, dia sengaja berdiri ke depan sedikit sehingga barisan tidak lurus, karena sebab dia berdiri lebih maju ke depan. Datang Rasulullah ke barisan itu, dipukul sedikit oleh Rasul perutnya, istawi ya Sawad, luruskan wahai Sawad. Lalu setelah dipukul oleh Rasulullah dengan kayu yang dipegang beliau, perutnya Sawad, beliau pun mengatakan, ya Rasulullah, ba'atsaka bil haqq Rasulah, ya Rasul, yang demi Allah Ta'ala yang telah mengirimmu sebagai utusan, sebagai Rasul. Innaka bu'itsa bil adli, sungguh engkau diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa keadilan. Laqad auja'tani, kau telah membuatku sakit ya Rasulullah. Aku pengen kisas, kata Sayyidina Sawad, di keadaan mau perang, di dalam situasi yang genting, ke depan akan ada darah yang mengalir, kepala yang menggelinding, tangan yang putus di medan perang. Sawad bisa-bisanya ingin meminta qisas dari Rasul karena perutnya dibuat sakit oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat pun sedikit marah dengan tindakan Sawad, Sayyidina Sawad. Kata Rasulullah, silakan diberikan kayu itu kepada Sayyidina Sawad oleh Rasul. Kata Sayyidina Sawad, ya Rasulullah, ketika kau pukul aku tidak pakai baju, maka bukalah bajumu. Para sahabat pun semakin geram dengan tindakan sahabat yang satu ini. Tapi bukanlah Rasulullah kalau tidak mempunyai kelembutan dan keadilan. Dia buka bajunya dan dia perlihatkan perutnya yang begitu putih. Lalu ketika sudah dilihat dada itu dan perut yang putih yang bersih itu di hadapan Sayyidina Sawad, dengan sergap kemudian dia peluk Rasulullah dan dicium. Dia cium perut indah itu. Wallahi, kalau kita diberi kesempatan seperti itu, kita akan lakukan hal yang sama. Tidak ada yang
tubuh yang lebih indah melebihi tubuh Sayyidina Muhammad, yang lebih wangi daripada tubuh Sayyidina Muhammad, yang lebih bernilai daripada tubuh Sayyidina Muhammad. Dan Sayyidina Sawad faham itu dan sebagaimana para sahabat. Tapi saat yang kesempatan yang berharga itu dipergunakan oleh beliau dengan menciumnya, setelah memeluknya, lalu Sayyidina Rasul mengatakan, "Ma hadza ya Sawad?" Ada apa dengan perbuatanmu ini wahai Sawad? Katanya, "Ya Rasulullah, aku ingin terbunuh di medan perang saat ini. Dan aku ingin akhir dari kehidupanku yang ada di dunia adalah di mana kulitku menyentuh dengan kulitmu." Rupanya surga tidak cukup untuk Sayyidina Sawad kalau tidak dengan berkat Sayyidina Muhammad. Dia ingin ambil lebih dari Rasulullah, dari hanya sekedar surga ketika wafat menjadi syuhada di medan perang. Seakan dia ingin bercerita di surga sana dengan para bidadarinya bahwa mulut ini pernah mencium perut Sayyidina Rasulullah. Dan seakan itu yang akan menjadi kebanggaannya di yaumil qiyamah nanti. Lalu didoakan oleh Rasul. Dan dengan doanya beliau memberikan isyarat bahwasanya Sayyidina Sawad akan wafat di medan perang itu dan menjadi syuhada seperti 14 sahabat yang lain. Kita tahu bahwasanya di Badar 14 sahabat wafat di perang Badar. 70 orang dari kalangan musyrikin meninggal dan 70 orangnya ditawan. 14 ini yang menjadi syuhada langsung wafat di perang Badar. Akan isyarat Rasul dengan doanya ketika beliau memberikan keberkatan kepada Sayyidina Sawad, isyarat bahwa engkau akan wafat di perang ini wahai Sawad. Dan memang demikian, dia wafat di perang itu. Sallu ala Muhammad.